Kemudian yang selanjutnya dari mana lagi ya? Purwokerto hadir ya. Alhamdulillah, masya Allah ya. Semakin banyak saudara kita. Nah ini insya Allah Pak Kiai sudah hadir di hadapan kita. Assalamualaikum Pak Kiai. Ini mungkin ada yang perlu dikoneksikan terlebih dahulu ya. Ini mudah-mudahan kita bisa menyimak hingga utuh, tuntas ya, apa yang disampaikan oleh Pak Kiai. Ya. Ilmunya tuh ini saya tadi ini ya baca ini ini ya untuk dipowerpointkannya tuh ya. Ini luar biasa nih, penting sekali karena banyak yang suka beralasan darurat gitu ya. Bermuamalah sampai terjerumus kepada riba. Alasannya apa? Baru aja kemarin ya, di pekan kemarin saya menjumpai ya ada ya ini yang ngaji gitu ya ke sini ya. Kenapa terjerumus riba? Alasannya itu darurat gitu ya. Nah, ini kan darurat ini kan banyak dijadikan alasan. Sebetulnya definisi darurat ini sampai seperti apa nih? Batasannya bagaimana nih? Karena banyak juga yang beralasan darurat ya. Yang terjerumus riba alasannya darurat. Meninggalkan syariat alasannya darurat gitu ya. Nah, ini darurat itu sampai seperti apa ya batasannya? Nah, ini nanti insya Allah dibahas oleh Pak Kiai di kesempatan kali ini. Insya Allah. Baik, kemudian yang selanjutnya, nah ini yang selanjutnya, nah ini ada yang Japri ya. Kalau ada yang mau pakai Zoom saya boleh. Oh ini, Alhamdulillah ini Zoomnya sekarang sudah normal kembali, lancar kembali. Baik, Alhamdulillah ini luar biasa ya. Banyak yang mendukung, mensupport. Ada yang ingin support dalam hal Zoom-nya, ada yang ingin support dalam hal yang lainnya. Silahkan, ini dalam rangka berlomba-lomba dalam kebaikan, insya Allah. Baik. Kemudian yang selanjutnya dari Bengkulu Utara hadir ya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, keikhlasan, rahmat, hidayah, taufik Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus untuk Bapak Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi dan tim ngaji subuh. Ini dari Nunung Nur Saidah. Baik, alhamdulillah Pak Kiai sudah hadir di hadapan kita. Kita coba sapa beliau ya. Sebentar saya atur dulu di sini tampilannya. Assalamualaikum Pak Kiai. Nah, ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, insya Allah ya. Ini posisinya sedang di mana nih Pak Kiai? Abdi mah ayeuna di Bandung, iya ayeuna. Kadang suka lucu nih orang Jawa pakai apa? Menggunakan bahasa Sunda ya. Kadang Orang iya. Jawa ngomong Sunda. Kadang Abdi ini mah kalau ayeuna di Bandung. ini lekohnya belum dapat nih Pak Kiai. Belum bisa. Harus jadi orang Sunda dulu nih Pak Kiai. Ya, ya, ya. Kadang ini kalau bicarakan ini nyebut terminal Cicahem, Cicahem. Ya di Bandung ya Pak Kiai ini insya Allah. Sumohon, sumohon ya. Semuanya Masya Allah ini. Secara kosakata Pak Kiai juga sudah familiar. Tinggal ininya Pak Kiai, lekohnya nih. Pak Kiai, lekoh, lekoh itu apa ya? Cengkoknya atau apa ya? Cengkoknya, ya ini ya. Lagamnya atau apa? Baik, kalau saya juga kadang nyebut enggih juga, ini nggak pas gitu ya. Enggih. Baik, Alhamdulillah Pak Kiai sudah hadir. Dan beliau tuh posisinya di Bandung. Biasanya mengisi kajian rutin fikih muamalah ya Pak Kiai. Iya, Di Warung Setiabudi sekarang masih iya, tetap. iya. Iya, Insya insya Allah. Allah nanti jam 9 kita mulai. Nah, ini mungkin Jadi teman-teman juga. untuk teman-teman yang di Bandung bisa ikut ya di Hmm, Warung Setiabudi, Jalan Teuku Umar nomor 11, Bandung. iya Jam ya. 9 sampai jam 3 sore. Nah, ini boleh teman-teman Bandung nih boleh merapat ke Warung Setiabudi. Nih Warung Setiabudi itu di Jalan Teku Umar dekat di Pati Ukur ya. Saya pernah Iya, ke sana nih, silakan. dekat Dekat Unpad. Masjid Masjid Unpad ya. Nah, Unpad Masjid Al Jihad atau apa ya itu. Iya, Ya betul baik. Masjid Al Jihad. Betul. Nah, ini silakan bisa merapat nanti kajian bersama Pak Kiai di Fikih Muamalah insya Allah. Nanti juga kalau nggak salah ada jadwal ini ya, atau besoknya atau apa ya di Cimahi atau di mana ya? Saya lupa. Ini. Ada. Ya, insya Allah. Baik, Alhamdulillah Pak Kiai sudah hadir dan akan menyampaikan terkait penyalahgunaan kaidah fikih untuk melegitimasi security tidak sholat Jumat. Baik, untuk waktu dan kesempatan kita persilahkan kepada Pak Kiai untuk menyampaikan ilmunya. Tafadhol Pak Kiai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun Anda berada, peserta ngaji subuh. Alhamdulillah pada pagi ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat ya, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan atau ya melaksanakan kegiatan-kegiatan kita termasuk eh, kajian ngaji subuh ya pada pagi ini. Tema kita pada pagi ini adalah penyalahgunaan kaidah fikih untuk melegitimasi security atau satpam tidak sholat Jumat. Ini ada satu pertanyaan yang masuk nih dari saya yang ini menanyakan hal itu ya. Jadi ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Siddiq, semoga sehat selalu. Amin. Afwan, saya ingin bertanya sekaligus mohon penjelasan terkait hukum security yang meninggalkan sholat Jumat. Dalil yang biasanya mereka gunakan adalah yang pertama kondisi darurat karena menjaga keamanan. Jadi ada satu kaidah yang bunyinya ad-daruratu tubihul mahzurat. Kondisi-kondisi darurat membolehkan hal-hal yang diharamkan. Nah, mungkin kaidah itu yang dijadikan dalil. Nah, kemudian ada kaidah yang kedua yang ditanyakan, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Yang artinya menolak mafsadat, menolak kerusakan itu lebih diutamakan dibandingkan mendapatkan kemaslahatan. Nah, matur nuwun atas bantuannya, jazakallah khairan dari Pak Bey Laspriana Hussein dari Purwakarta. Nah, jawabannya adalah ini jawaban secara ringkas ya. Jawabannya itu ada jawaban ringkas, ada jawaban yang panjang. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan jawaban yang singkat ya ini kalimat ini sudah mewakili. Tapi tentu tidak mendalam kalau hanya kesimpulan. Tapi paling tidak ini kesimpulan ini mewakili semua penjelasan saya. Jadi penggunaan kaidah-kaidah fikih tersebut untuk menggugurkan kewajiban sholat Jumat bagi seorang security atau satpam adalah batil dan tidak dapat diterima. Tidak benar itu ya. Jadi nggak boleh kita menggunakan kaidah-kaidah fikih itu baik terkait darurat maupun terkait apa namanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh ini tidak boleh kita pakai untuk menggugurkan kewajiban sholat Jumat sehingga akhirnya kan nanti cuma sholat zuhur saja. Ini tidak boleh, itu tidak betul itu. Nah, kenapa kok bisa itu tidak benar atau tidak boleh? Nah, disinilah kita memerlukan penjelasan. Jadi mengenai kondisi darurat itu perlu dipahami bahwa yang disebut kondisi darurat itu kondisi terancamnya jiwa kita gitu. Atau kondisi yang mendekati itu. Misalnya kita bisa kehilangan anggota tubuh, misalnya mata menjadi buta, kaki menjadi lumpuh. Kalau kita tidak melakukan yang haram. Jadi kita ini terpaksa melakukan yang haram itu karena kalau kalau tidak kita ini bisa mati gitu atau ya mengalami kondisi-kondisi cacat permanen yang berat seperti itu. Ya itulah pengertian darurat. Jadi darurat itu jangan dilonggar-longgarkan ya definisinya. Ini terancamnya jiwa, bukan terancamnya jabatan misalnya atau terancamnya harta kita, terancamnya apa yang bukan nyawa ya. Ini terancam jiwa atau nyawa, itulah yang disebut darurat. Apakah satpam itu kemudian menghadapi kondisi terancamnya jiwa kalau dia sholat Jumat itu terancam jiwanya sehingga
ya nggak usah sholat Jumat, karena kalau sholat Jumat ini bisa mengancam jiwanya gitu. Ini kan tidak seperti itu kan. Nah, jadi kondisi maksimal yang bisa dibayangkan itu gini. Jadi kenapa kok satpam itu harus, bukan harus ya, satpam itu meninggalkan sholat Jumat itu mungkin karena khawatir kehilangan harta. Kalau dia meninggalkan tempat dia bertugas, mungkin nanti ada pencuri masuk rumah atau ada perampok. Kan itu kan yang bisa dibayangkan kan, khawatir kehilangan harta gitu. Padahal kekhawatiran kehilangan harta itu bukan darurat ya, tidak termasuk kondisi darurat. Khawatir hilangnya harta. Harta dalam segala bentuknya ya, mungkin uang, mungkin rumah, atau mungkin kendaraan bermotor dan sebagainya. Jadi kalau kita ada kekhawatiran kehilangan harta, itu belum termasuk kondisi darurat. Kalau yang namanya darurat itu kondisi kekhawatiran kehilangan nyawa, bukan kehilangan harta. Nah, ini eh, definisi yang rojih atau sohih ya untuk darurat itu adalah kondisi terancamnya jiwa kita atau nyawa kita sehingga kita terpaksa melakukan yang haram ya. Itulah kondisi darurat teman-teman ya. Jadi kita jangan melonggar-longgarkan atau meluas-luaskan kondisi darurat adalah kondisi terancamnya jiwa, kemudian ditambahi terancamnya harta, terancamnya jabatan, dan sebagainya itu terlalu luas malah menjadi tidak betul gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa kondisi darurat yang sahih atau rojih yang lebih kuat itu adalah kondisi terancamnya jiwa. Nah, ini kita perlu elaborasi, kita bentangkan definisi darurat dari berbagai apa namanya dari berbagai madhab. Nah, ini saya kutipkan nanti dari 4 madhab ya. Madhab yang paling tua itu madhab Hanafi, lalu madhab Maliki, madhab Syafi'i, Hambali. Kemudian saya analisis atau saya tarjih ya. Nah, ini ada 2 kitab yang saya jadikan rujukan karena khusus membahas tentang darurat. Jadi definisi darurat dari berbagai mazhab itu terhimpun dalam 2 kitab ini. Yang pertama Ad-Daruratu wal Hajatu wa Atharuhuma fi Tasri'il Islami. Karya Syekh Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman. Ini kitab tahun 94 ya. Lalu ada kitab Nadhariyatud Darurati Syar'iyyah ya, teori darurat syar'i karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ini kitab terbit tahun 97. Nah, ini kita coba lihat ya, gimana sih yang namanya darurat itu menurut para ulama dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Lalu ada juga menurut ulama kontemporer, ulama pada masa-masa sekarang ya, mungkin ulama abad 20 lah, minimal abad 1900 sekian sampai ya ulama-ulama tahun 2000 ke atas. Pertama, ini definisi darurat menurut madhab Hanafi. Ini juga tidak satu orang atau satu ulama yang saya kutip, tapi mungkin ada 1 atau 2 ini menurut madhab Hanafi ya. Nah, ini Imam Al-Jassos. Beliau menulis kitab judulnya Ahkamul Quran. Ya, beliau berbicara mengenai definisi darurat dalam mahmasoh. Mahmasoh itu kelaparan yang parah. Beliau mengatakan, ad-daruratu hiya khaufud dorori awil halaki ala nafsi au ba'dil a'dha'i bitarkil akli. Darurat adalah rasa takut akan ditimpa bahaya atau doror atau kehancuran terhadap jiwa. Kehancuran terhadap jiwa itu maksudnya adalah khawatir terjadi kematian atau kerusakan sebagian anggota tubuh jika tidak makan. Ya. Nah, ini definisi dari Imam Al-Jassos. Nah, Imam Al-Bazdawi, beliau menulis kitab Kasful Asror.
Beliau mengatakan makna darurati fil makhmasati annahu lawim tana'a anit tanawuli yukhafu talafun nafsi awil udwi. Makna darurat dalam makhmasoh atau kelaparan yang parah ialah jika seseorang tidak makan, dikhawatirkan dia akan kehilangan jiwa. Kehilangan jiwa itu maksudnya ya dia akan meninggal dunia atau kehilangan anggota badannya. Mungkin kehilangan mata jadi buta atau kehilangan fungsi kaki menjadi lumpuh dan sebagainya. Satu lagi kita ambil dari kitab Durorul Ahkam, Sarah Majallatil Ahkam. Jadi di masa Daulah Khilafah Utsmaniyah itu ada kitab kodifikasi hukum Islam. Jadi seperti yang ada sekarang itu kurang lebih mirip seperti itu, tapi mungkin lebih kompleks ya, lebih komprehensif. Kalau sekarang kan Kementerian Agama khususnya di Pengadilan Agama itu ada KHI namanya, kompilasi hukum Islam. Itu kumpulan hukum-hukum Islam yang itu disusun pasal-pasal gitu ya. Tapi itu khususnya untuk hukum-hukum keluarga ya, seperti hukum pernikahan, kemudian hukum perceraian dan sebagainya. Nah, kalau di dalam konteks yang lebih luas tidak hanya hukum pernikahan, tapi juga ada hukum muamalah, hukum ukubat atau pidana syariah dan sebagainya. Dulu pernah ada di Khilafah Utsmaniyah itu namanya Al-Ahkamul Adliyah. Al-Ahkamul Adliyah. Lengkapnya itu Majallatul Ahkam Al-Adliyah. Nah, itu ya bentuknya pasal-pasal gitu ya. Nah, itu ada syarahnya. Nah, syarahnya itu salah satunya Durorul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Ali Haidar. Nah, Syekh Ali Haidar ini mengatakan apa itu darurat. Ad-daruratu hiyal halatul mulji'atu litanawulil mamnu'i syar'an. Jadi darurat adalah keadaan yang memaksa mulji'ah. Muljiah itu arti aslinya untuk mencari perlindungan, untuk memproteksi diri kita dari sesuatu yang tidak kita inginkan, ya mudarat. Ya. Jadi suatu kondisi keadaan yang memaksa untuk mencari perlindungan dari kematian maksudnya ya. Litana walil mamnu'i sar'an untuk memakan sesuatu yang dilarang oleh syariah. Ya. Nah, itu definisi darurat menurut madhab Hanafi. Lalu bagaimana menurut madhab Maliki? Ini kita ambil contoh dari Imam Ibnu Jizzi Al-Gharnati. Beliau menulis kitab judulnya Al-Qawanin Al-Fiqhiyah. Beliau mengatakan Ahmad daruratu fahiya khauful mauti. Adapun darurat artinya adalah kekhawatiran akan kematian. Jadi rasa takut ini bisa mati nih saya. Nah, itu namanya darurat. Jadi ini ringkas padat definisi menurut Imam Ibnu Jizzi. Ya. Lalu ada Imam Ad-Dardir. Beliau dalam kitab Asy-Syarhul Kabir mengatakan ad-daruratu hiyal khaufu 'alan nafsi minal halaki ilman au dhonnan. Darurat adalah kekhawatiran akan mengalami kematian, baik kekhawatiran itu bersifat pasti ataupun bersifat dugaan. Ya, jadi ini kekhawatiran akan timbul kematian, ya, baik itu sekedar dugaan, ya, atau mungkin sudah pasti mati. Ya, nah jadi ini menurut madhab Maliki. Bagaimana menurut madhab Syafi'i? Nah, ini kita kutipkan salah satunya dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti ini kalau di Indonesia terkenal menulis kitab Tafsir Al-Jalalain ya bersama Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi itu namanya sama-sama Jalaluddin. Makanya disebut Jalalain itu artinya dua Jalal, dua Jalaluddin. Yang satu Jalaluddin As-Suyuti dan satunya lagi Jalaluddin Al-Mahalli ya makanya kitabnya Jalalain dua Jalal gitu ya.
Nah, tapi Imam Suyuti ini orang yang ilmunya sangat luas spektrumnya. Tidak hanya tafsir, tapi juga beliau menulis kitab tentang hadis, tentang usul fikih, tentang wah, macam-macam ya. Salah satunya yang terkenal adalah Al-Ashbah wan Nadzair. Dalam kitab itu halaman 61 beliau mengatakan ad-daruratu bulughuhu haddan in lam yatana walil mamnu'a halaka au qoroba. Darurat adalah sampainya seseorang pada suatu batas. Ketika dia tidak memakan yang dilarang, dia akan binasa, halaka. Maksudnya dia akan mati atau mendekati mati, misalnya kehilangan anggota tubuh secara permanen, misalnya menjadi buta atau lumpuh dan sebagainya. Definisi lain dalam kitab Mughni Al-Muhtaj karya Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini atau Asy-Syarbaini, man khofa min adamil akli, barang siapa yang takut ketika dia tidak makan, ala nafsihi mautan au marodon. Lalu dia takut karena tidak makan itu ternyata dia takut mautan, takut ada kematian. Au marodon mukhawifan atau takut mendapatkan penyakit yang menakutkan atau mengerikan. Au ziyadatahu atau bertambahnya sakitnya itu. Autola muddatihi atau khawatir semakin lama masa sakitnya itu. Walam yajid halalan, sedangkan dia tidak mendapatkan yang halal. Wawa apa namanya yakuluhu, wawa jada muharraman, tapi yang dia dapati hanya yang diharamkan, lazimahu aklahu, maka dia harus memakan yang haram itu. Nah, ini kita terjemahkan secara bebas. Jadi darurat itu rasa khawatir karena tidak makan yang dapat menimbulkan kematian atau sakit yang menakutkan atau mengakibatkan semakin parahnya penyakit atau semakin lamanya sakit. Sementara dia tidak mendapatkan yang halal untuk dimakan dan dia hanya mendapat yang diharamkan, maka saat itu dia mesti makan yang haram itu. Nah, yang keempat, definisi darurat menurut madhab Hambali. Nah, ini yang terkenal dari madhab Hambali itu namanya Imam Ibnu Qudamah. Dalam kitab Al-Mughni, beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan ad-daruratu al-mubihatu hiyallati yukhafu talafu biha tarokal akla. Darurat yang membolehkan seseorang makan yang haram adalah darurat yang dikhawatirkan akan membuat seseorang itu binasa atau mati jika dia tidak memakan yang haram. Yang haram itu ya misalnya daging babi atau bangkai atau darah dan yang semisal. Ya. Nah, ini juga darurat itu ya intinya khawatir akan menimbulkan kematian. Nah, bagaimana kalau menurut ulama kontemporer, kalau tadi menurut madhab yang empat, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Nah, menurut ulama kontemporer itu misalnya Syekh Muhammad Abu Zahroh dalam kitabnya Usulul Fikih, beliau mendefinisikan ad-daruratu hiyal khosyatu alal hayati in lam yatana walil mahzuro au yukhsha doya'u malihi kullihi. Darurat adalah kekhawatiran akan terancamnya kehidupan, maksudnya terancamnya jiwa. Jadi khawatir mati gitu loh gampangnya. Jika tidak memakan yang diharamkan. Atau khawatir akan musnahnya seluruh harta miliknya. Ya, jadi ini menurut saya Muhammad Abu Zahra, ulama ini mungkin hidupnya sekitar tahun 60-an, 70-an ya, beliau sudah wafat sekarang. Kemudian Syekh Syekh Mustafa Az-Zarqa dalam kitabnya Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-Am. Ini kitab ini menerangkan fikih secara umum ya. Ini kitabnya sangat tebal sekali. Ini sekitar 1.200 halaman nih kitab ini. Saya punya kitabnya.
Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-Am. Nah, beliau mengatakan, ad-daruratu hiya ma yatarattabu ala isyaniha khatrun kama fil ikrahil mulji'i wa khosyatil halaki ju'an. Darurat adalah sesuatu yang jika diabaikan akan berakibat bahaya sebagaimana halnya al-ikrahul mulji yaitu paksaan yang mengancam jiwa dan khawatir akan binasa atau mati karena kelaparan. Nah, ini definisi Syekh Mustafa Az-Zarqo. Kemudian Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Nadhariyatud Darurah yang kita rujuk tadi, beliau mengatakan ad-daruratu hiya an tatara'a 'alal insani halatun minal khatari awil masyaqqati asyadidati bihaisu yukhafu hudutsu. Ini bukan hudusi, salah ya. Tadi saya koreksi. Karena yukhafu itu fi'il mudhari majhul. Nah, setelah majhul itu kan naibul fa'il. Naibul fa'il itu harus rofa. Itu salah tadi. Jadi setelah fi'il mudhari majhul itu naibul fa'il namanya. Nah, naibul fa'il itu hukumnya rofa. Yukhafu hudusi dororin au adhan bin nafsi au bil udwi au bil irdi au bil mali au tawabi'iha. Jadi yang namanya darurat, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, adalah datangnya bahaya atau khatar bagi manusia atau kesulitan atau masyakoh yang sangat berat yang membuat dia khawatir akan terjadinya madorot atau sesuatu yang membahayakan atas jiwanya, atas anggota tubuhnya, atas kehormatannya, atas akalnya, atas hartanya, dan hal-hal lain yang menjadi derivat-derivatnya. Nah, ini yang definisi yang diklaim ya oleh Syekh Wahbah Zuhaili ini yang lebih syamil, lebih lengkap nih. Saya sendiri tidak setuju definisi ini. Karena definisi ini menjadi terlalu luas karena kalau kita lihat para ulama dulu kan itu kekhawatiran yang mengancam nyawa. Jadi kalau mengancam harta itu nggak ada. Cuma ini kemudian dimasukkan nih oleh Syekh Wahbah Zuhaili bilmal ya, kekhawatiran kehilangan mal toh ini. Nah, ini yang mungkin dirujuk oleh orang-orang sekarang gitu. Tapi saya pribadi tidak sepakat, tidak setuju. Nah, ini nanti saya jelaskan. Kenapa saya kok nggak setuju. Jadi, kalau kita perhatikan ya, definisi dari ulama mazhab yang empat tadi, itu pengertian darurat itu hampir sama, yaitu kondisi terpaksa yang dikhawatirkan bisa menimbulkan kematian atau yang mendekati kematian seperti cacat berat permanen tadi seperti menjadi buta atau menjadi lumpuh dan sebagainya. Jadi dengan kata lain semuanya mengarah pada tujuan pemeliharaan jiwa atau hifdzun nafsi, pemeliharaan jiwa atau nyawa supaya orang tidak mati. Nah, ini kalau menurut saya Wahbah Zuhaili ini dianggap tidak lengkap karena kenapa kok cuma darurat itu hanya khawatir mati? Kan sebenarnya kekhawatiran itu banyak kata Syekh Zuhaili. Orang itu tidak hanya khawatir mati tapi khawatir kehilangan hartanya, khawatir kehilangan uangnya, khawatir kehilangan mobilnya, khawatir kehilangan rukonya dan sebagainya gitu. Nah, harusnya itu mencakup semuanya, mencakup beliau mengatakan harusnya mencakup semua yang berakibat dibolehkannya yang haram atau dibolehkannya meninggalkan yang wajib gitu. Meninggalkan yang wajib itu ya contohnya meninggalkan sholat Jumat tadi gitu. Makanya kemungkinan yang menggunakan kaidah darurat tadi itu untuk supaya satpam itu tidak sholat Jumat itu ya bisa jadi menggunakan definisi darurat menurut Syekh Wahbah Zuhaili ini. Nah, jadi Syekh Wahbah Zuhaili itu akhirnya menambah bahwa darurat itu tidak hanya untuk kekhawatiran hilangnya jiwa, tapi hilangnya harta, hilangnya akal, hilangnya kehormatan gitu ya. Nah, termasuk Syekh Abu Zahra juga menambah khawatir kehilangan harta.
Nah, kalau khawatir kehilangan harta itu akhirnya nanti riba bisa menjadi boleh kan gitu. Sebab kalau nggak pakai riba nanti rugi usaha. Kalau usaha rugi itu kan kehilangan harta, kehilangan sebagian modal itu kan artinya rugi tuh. Jadi kalau definisi Syekh Wahbah Zuhaili sama Syekh Abu Zahro itu dipakai, itu bisa menjadi alasan bahwa riba itu darurat karena kalau nggak pakai riba itu rugi bisnis. Nah, rugi bisnis itu kan kehilangan harta kan gitu. Nah, ini menurut saya tidak betul itu, tidak betul. Nah, kenapa kok tidak benar? Nah, di sini begini, ini duduk perkaranya ya teman-teman. Jadi definisi darurat itu harus dikembalikan pada nas-nas yang menjadi sumber pembahasan darurat. Sebab apa? Sebab istilah darurat itu memang bersumber dari ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan kondisi yang mengancam jiwa karena ketiadaan makanan yang akhirnya membolehkan seseorang memakan yang haram seperti babi, bangkai, darah dan sebagainya. Jadi darurat itu definisinya itu harus kita rujuk kembali pada ayat-ayat Quran. Jadi kita tidak menggunakan logika begini, ini darurat ini definisinya lengkap atau enggak lengkap. Jadi ini bukan persoalannya itu bukan itu, bukan lengkap atau tidak lengkap. Tapi apa pengertian darurat itu dari ayat-ayat Quran itu? Karena darurat itu kan istilah syariat yang dipakai di dalam Quran, ya. Itu berarti harus kita kembalikan pada ayat-ayat itu, ya. Nah, jadi ayat-ayat Quran yang membahas tentang darurat itu banyak. Ada surat Al-Baqarah 173, Al-Maidah ayat 3, Al-An'am ayat 119, Al-An'am ayat 145, kemudian An-Nahl ayat 115 ya. Nah, ini kita ambil contoh surat Al-Baqarah 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaih. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya dia yaitu Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, kemudian darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi, siapa saja yang terpaksa memakannya, yang memakan yang haram tadi, ya kalau tidak mati dia. Bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas, yaitu ghairo baghin wala adin. Sebenarnya nggak ingin makan babi itu, tapi ya gimana lagi kalau nggak makan mati itu kelaparan. Wala adil tidak melampaui batas. Ya kalau terpaksa makan ya secukupnya. Tidak boleh kemudian setelah makan babi kemudian misalnya di hutan ya makan babi hutan lalu dia jalan lagi ya. Nah ketika jalan lagi itu dia ngambil untuk dibawa pulang lah itu namanya melampaui batas nggak boleh ya. Fala isma alaihi maka itu tidak ada dosa kalau memang terpaksa tidak menginginkan tidak melampaui batas. Innallaha sesungguhnya Allah ghafurun maha pengampun rahim itu maha penyayang. Nah, ayat-ayat seperti ini, jadi ini ayat seperti ini banyak ya, tidak hanya surat Al-Baqarah 173 tadi sudah saya sebutkan ayat-ayatnya. Intinya apa? Intinya menerangkan bahwa kondisi darurat itu hanyalah terancamnya jiwa jika tidak memakan yang haram seperti bangkai, darah, dan daging babi. Jadi ini kunci persoalannya bukanlah pada definisi darurat itu lengkap atau tidak lengkap, tapi makna dalil-dalil syariat atau makna ayat-ayat yang mendasari definisi darurat. Jadi darurat itu definisinya kita kembalikan kepada ayat-ayat yang berkaitan dengan darurat, bukan persoalan ini. Kenapa kok darurat itu hanya terancam kondisi yang mengancam jiwa? Kalau kita khawatir kehilangan harta gimana? Kehilangan uang, kehilangan rumah, kehilangan aset, itu darurat bukan? Ya, persoalannya itu bukan itu, bukan masalah itu definisi
darurat itu lengkap atau tidak lengkap, tapi darurat itu tuh harus kita kembalikan pengertiannya pada ayat-ayat Quran yang eh, membahas tentang darurat gitu. Jadi ini cara berpikirnya, saya mohon maaf ya, saya kritik itu. Sewaba Zuhaili itu cara berpikirnya itu tidak benar. Ketika mengkritisi pengertian darurat dari para ulama, lalu beliau mengatakan ini definisi tidak syamil, tidak menyeluruh. Loh, memang kenapa kok? Emang salah kalau tidak lengkap? Kan persoalannya bukan lengkap atau nggak lengkap. Persoalannya itu darurat itu tuh kan itu asal usulnya dari ayat-ayat Quran. Nah, berarti cara kita memahaminya, merumuskannya itu ya kembalikan pada ayat-ayat Quran itu. Bukan ini kemudian kita lengkapi dengan hal-hal yang lain yang di luar kondisi terancamnya jiwa kan harusnya kan begitu kan gitu. Nah, berdasarkan ayat-ayat itu, ayat-ayat yang berkaitan dengan kondisi kalau tidak memakan yang haram itu akan menimbulkan kematian. Nah, di sini ada definisi menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Saksiyah Islamiyah juz 3 halaman 486. Beliau mengatakan ad-daruratu hiyal ikrahul mulji'ul ladzi yukhsha minhu al-halak. Jadi darurat itu keterpaksaan yang mulji. Mulji itu ya untuk mencari perlindungan maksudnya gitu, untuk mencari perlindungan dari kondisi khawatir mati gitu loh. Kekhawatiran akan bisa menimbulkan kebinasaan atau kematian. Coba perhatikan teman-teman, ini definisi dari Imam Taqiyuddin An-Nabhani kalau kita bandingkan dengan definisi dari empat mazhab, ini kan sama toh. Darurat itu intinya kondisi terancamnya jiwa. Itu sama kan dengan definisi dari mazhab Hanafi tadi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sama. Justru yang meluas-luaskan definisi darurat itu ya sebenarnya itu tidak konsisten, tidak mempertahankan definisi darurat menurut ulama-ulama pada masa dahulu. Jadi inilah definisi darurat yang sahih ya, yang benar dan rojih. Rojih itu artinya lebih kuat daripada ulama-ulama definisi dari ulama-ulama kontemporer yang ada sekarang yang mereka mengklaim definisi daruratnya itu lebih luas, lebih lengkap. Yang sebenarnya itu bukan itu, persoalannya itu bukan definisinya lebih luas atau tidak, tapi definisi itu mestinya diambil dari nas-nas Al-Quran yang membicarakan darurat gitu. Nah, maka dari itu kalau ada kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahzurat, kondisi darurat membolehkan yang diharamkan, itu kata-kata darurat di sini itu harus kita kembalikan pada pengertian yang benar. Jadi darurat itu ya kondisi emergensi katakanlah begitu, yang itu mengancam jiwa kalau kita itu tidak melakukan yang haram, itu mengancam jiwa. Jadi kalau kondisi di luar terancamnya jiwa itu otomatis itu bukan darurat namanya, ya kan? Gitu. Nah, definisi Imam Taqiyuddin An-Nabhani ini kalau kita bandingkan dengan definisi-definisi dari ulama kontemporer dan definisi dari ulama mazhab yang empat tadi, kesimpulannya begini. Jadi, definisi Imam Taqiyuddin An-Nabhani tadi untuk istilah darurat itu dekat ya atau mirip dengan Syekh Mustafa Az-Zarqa dan kurang lebih sama maknanya dengan definisi darurat menurut ulama madhab yang empat. Ini definisi menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani itu di situ positioningnya kalau kita bandingkan dengan definisi Syekh Mustafa Az-Zarqa itu mirip atau sama atau ya kalau dibandingkan dengan ulama madhab yang empat itu definisi Imam Taqiyuddin An-Nabhani itu sama. Beliau mempertahankan definisi darurat yang asli, yang original dari para ulama terdahulu bahwa darurat itu ya kondisi terancamnya jiwa sudah itu. Adapun definisi Syekh Wahbah Zuhaili atau Syekh Abu Zahroh yang menambahkan makna-makna lain di luar terancamnya jiwa untuk istilah darurat ini adalah definisi yang marjuh. Marjuh itu kebalikan dari rojih. Ya, marjuh itu artinya lemah dan tidak sesuai dengan nas-nas syariah yang mendasari definisi darurat. Nah, gitu ya. Nah, berdasarkan uraian yang panjang lebar tadi mengenai definisi darurat,
kesimpulan ringkasnya ya, kesimpulannya bahwa kondisi darurat itu kondisi terancamnya jiwa, yaitu ada kekhawatiran ini bisa meninggal dunia nih seseorang kalau dia tidak makan babi atau tidak makan bangkai, dia akan mati. Ya, kalau ada kekhawatiran hilangnya harta, misalnya bisnis rugi ya, maka menurut definisi yang saya rojihkan itu berarti tidak termasuk kondisi darurat. Atau dengan kata lain kondisi daruratnya itu tidak ada sebenarnya. Kalau ini kekhawatiran kita ini kekhawatiran hilangnya harta. Itu sebenarnya bukan darurat itu. Nah, dengan demikian penggunaan kaidah fikih mengenai darurat tadi yang berbunyi ad-daruratu tubihul mahzurat. Kondisi darurat ad-daruratu tubihul mahzurat. Kondisi darurat membolehkan yang diharamkan untuk menggugurkan kewajiban sholat Jumat bagi seorang security atau satpam ini batil, penggunaan ini tidak benar, tidak bisa diterima. Kenapa? Karena kondisi daruratnya sendiri sebenarnya tidak ada. Kondisi daruratnya itu nggak ada. Misalnya satpam di hotel, satpam di sekolah, satpam di kampus. Kalau pas sholat Jumat ya Jumatan, nggak boleh dia tetap menjaga dengan alasan nanti khawatir bla bla bla. Padahal itu nggak kondisi daruratnya itu tidak ada karena yang namanya darurat itu kondisi satpam itu akan mati itu kalau dia itu sholat Jumat itu dia mati itu. Apa begitu? Kan enggak kan? Jadi solusi praktisnya begini, solusi praktisnya nih saya berikan. Kalau ada diperlukan memang orang yang menjaga, diperlukan satpam pas sholat Jumat itu rekrutlah satpam perempuan. Jadi pada saat sholat Jumat, satpam yang laki-laki atau security yang laki-laki, dia pergi sholat Jumat. Digantikan oleh satpam perempuan. Nah, itu menurut saya solusi yang sangat baik. Nah, ini solusi seperti ini pernah saya lihat di kampus saya, kampus S2 saya. Saya S1 IPB, S2 di UII, Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Saya pernah sholat di Masjid UII di Kaliurang, kilometer 14 atau 15 itu. Pas sholat Jumat, itu satpam yang laki-laki itu sholat Jumat. Digantikan oleh satpam perempuan. Itu menurut saya solusi yang sangat baik sekali. Baik sekali itu. Jadi satpam yang laki-laki tetap sholat Jumat karena itu wajib. Nggak bisa ditinggalkan dengan alasan, wah ini kalau tidak dijaga kampus kita nanti ada orang yang mencuri sepeda motor di parkiran gitu, atau ada macam-macam itu tidak bisa diterima alasan itu. Kenapa? Karena itu bukan darurat. Kehilangan sepeda motor itu tidak bisa disebut kondisi darurat kan itu terancamnya harta kan, harta yang bentuknya sepeda motor gitu. Bukan terancamnya jiwa loh, itu terancamnya harta saja. Nah, itu ya. Kemudian kaidah ini yang darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Ini tema yang kedua. Yang mungkin kajian kita ini agak agak panjang nih pagi ini. Jadi arti dari kaidah ini darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh artinya adalah menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mendapat kemaslahatan. Jadi menolak kerusakan itu artinya menolak misalnya menolak pencurian, menolak perampokan. Makanya ini lebih didahulukan dengan cara apa? Satpamnya itu tetap menjaga, tidak ke masjid untuk sholat Jumat gitu maksudnya ya. Sebenarnya gimana ini? Saya mengatakan penggunaan kaidah ini nasibnya sama dengan penyalahgunaan kaidah fikih seputar darurat tadi. Intinya juga batil, nggak boleh. Kita menggunakan kaidah ini itu batil, tidak bisa diterima ya untuk menggugurkan kewajiban sholat Jumat bagi security atau siapa itu nggak bisa diterima. Alasannya apa? Alasannya ada dua. Yang pertama, ini secara umum ya, ini konsep umum. Kaidah fikih itu tidak dapat digunakan untuk menggugurkan suatu kewajiban yang sudah pasti, yang qat'i, seperti kewajiban sholat Jumat. Yang ini kewajibannya didasarkan pada ayat Quran sebagai sumber hukum yang pertama dan as-sunnah sumber hukum yang kedua.
Ini nggak bisa digugurkan dengan kaidah fikih. Kenapa? Karena kaidah fikih itu levelnya itu seperti kias. Kias itu kan sumber hukum yang keempat levelnya. Yang pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma, khususnya ijma sahabat Nabi, dan sumber hukum yang keempat itu kias gitu loh. Nah, penggunaan kaidah fikih itu tuh levelnya itu level kias gitu. Jadi bagaimana mungkin suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Al-Quran nih, sumber hukum pertama. Kemudian as-sunnah, lalu digugurkan dengan kias. Nggak bisa dong. Ya. Jadi kewajiban sholat itu dasarnya Al-Quran dan as-sunnah. Dalil Al-Quran itu adalah surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Selain Al-Quran, wajibnya sholat Jumat juga didasarkan dalil as-sunnah dari hadis Nabi. Nabi bersabda, Al-Jumu'atu hakun wajibun ala kulli muslimin. Fi jama'atin illa arba'atun abdun mamlukun awimro'atun aw sobiyun aw maridun. Sholat Jumat adalah wajib hukumnya bagi setiap-tiap muslim dengan berjamaah kecuali 4 golongan, yaitu hamba sahaya atau budak, kemudian wanita, kemudian anak kecil dan orang sakit. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan status hadis sahih. Ya. Jadi bagaimana mungkin kewajiban sholat Jumat yang ini sudah terbukti atau sabit berdasarkan dalil Quran dan Sunnah. Jadi kewajibannya itu sudah sabit, sudah kuat, kokoh gitu ya. Berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah ini kemudian bisa dibatalkan atau dikalahkan dengan kaidah fikih yang berbunyi darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolihi. Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan. Ini gimana mungkin? Ini tuh kaidah fikih loh. Nah, kaidah fikih itu perlu diketahui positioningnya itu adalah seperti pengamalan kias. Nah, ini kita kutipkan itu ya pernyataan dari Imam Taqiyuddin An-Nabhani yang menegaskan level atau positioning atau kedudukan kaidah fikih itu dalam tertib dalil-dalil syar'i. Tertib itu urutan kekuatannya. Dalil-dalil syar'i atau sumber-sumber hukum itu kita harus tahu positioning dari kaidah fikih atau kaidah kuliah kalau istilah Imam Taqiyuddin An-Nabhani. Beliau mengatakan fal qawaidul kulliyatu tu'amalu muamalatal qiyasi. Jadi kaidah-kaidah kuliah atau kaidah-kaidah fikih itu tu'amalu diamalkan atau diperlakukan muamalatal qiyas sebagaimana perlakuan atau penggunaan kita terhadap kias gitu ya. Fakulu man tabaqat alaihil qaidatu. Jadi segala kasus yang bisa dihukumi dengan kaidah fikih, ya'khudhu hukmaha, itu berarti ya mengambil hukum yang ada dalam kaidah fikih tadi. Ila ayyarida nasun syar'iyyun ala khilafi ma fil qaidah, kecuali terdapat nas syar'i ya. Nas syar'i itu berarti Al-Qur'an dan hadis. Ala khilafi ma fil qaidah. Ya, kecuali ada nas syar'i Al-Qur'an dan hadis yang menyalahi apa yang terkandung di dalam kaidah fikih. Fayuk malu binnas. Maka dalam kondisi seperti itu orang mengamalkan kaidah fikih, tapi kaidah fikih itu bertentangan nih dengan Quran dan hadis. Maka yuk malu bin nas, yang diamalkan itu adalah nasnya, Qurannya atau hadisnya. Watul gho al qaidah, dan dibatalkan kaidahnya.
kama hiyal halu fil qiyasi, sebagaimana keadaannya di dalam qiyas. Jadi kalau ada Quran, hadis, lalu qiyas. Qiyas ini kemudian bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis. Ya yang diamalkan Quran dan hadis, bukan qiyasnya. Karena ini posisi qiyas ini lemah kalau dibandingkan dengan Quran dan hadis. Ya, nah, ini sudah kita terjemahkan ya. Itu ada di kitab Saksiyah Islamiyah juz 3 halaman 452. Imam Taqiyuddin An-Nabhani berkata, jadi qawaid kuliah atau qawaid fikih atau kaidah fikih itu diamalkan sebagaimana pengamalan qiyas. Maka segala kasus yang dapat dihukumi dengan kaidah fikih itu, maka kasus itu ya mengikuti hukum yang ada di dalam kaidah fikih itu. Kecuali terdapat suatu nas syar'i, yaitu nas Al-Quran atau nas As-Sunnah, yang menyalahi hukum yang terdapat di dalam kaidah fikih itu. Dalam kondisi demikian, yang diamalkan adalah nas, ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan kaidah fikihnya dibatalkan. Sebagaimana ketentuan yang berlaku di dalam pengamalan qiyas. Jadi jelas ya bahwa yang namanya kaidah fikih tadi, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, ini tidak boleh digunakan untuk melegitimasi seorang satpam atau security tidak sholat Jumat. Kenapa? Karena wajibnya sholat Jumat itu telah ditetapkan berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Yang jelas itu lebih kuat dan kokoh dibandingkan dengan kaidah fikih yang hanya sederajat dengan kias. Ya, gitu ya. Oke, ini alasan pertama mengapa kaidah tadi nggak bisa dipakai. Itu keliru. Itu. Menggunakan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil maslih untuk melegitimasi udah sholat Jumatnya satpamnya nggak usah saja. Soalnya ini untuk menolak kerusakan ya supaya parkir-parkir motor-motor yang diparkir nggak hilang. Udah jaga ini, jangan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu nomor dua. Nah itu keliru cara berpikir seperti ini. Nah ada alasan yang kedua bahwa kaidah tadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh ini kalau kita mau amalkan ini ya, itu dalam bidang-bidang yang sifatnya mubah. Mubah itu diperbolehkan syariah, baik itu untuk af'al maupun asya ya. Af'al itu perbuatan, asya benda-benda. Jadi kalau mau menerapkan nih penerapan yang benar dari contoh para ulama, kaidah tadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh itu penerapannya itu untuk apa? Bidang apa? Itu untuk sesuatu yang secara hukum taklifi itu untuk yang mubah, yang dibolehkan. Jadi mau melakukan boleh, tidak melakukan boleh. Jadi itu untuk yang mubah. Jangan diamalkan untuk yang sudah jelas wajib loh. Wajib itu contohnya sholat Jumat. Itu kalau diterapkan kaidah ini tidak benar, nggak boleh. Yang mubah itu loh, itu bidangnya. Nah, dari mana kita bisa tahu kok itu pengamalannya itu hanya untuk yang mubah, bukan di luar yang mubah. Itu bisa kita simpulkan dari contoh-contoh yang diberikan para ulama. Nah, ini contoh ini saya ambil nanti dari kitab-kitab ini ya, tapi nggak semua contoh. Karena menurut saya ada contoh-contoh juga yang mungkin kurang pas ya. Nah ini akan saya ambil tiga contoh saja dari dua kitab. Pertama, kitab Sarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Karya Syekh Mustafa Ahmad Az-Zarqo. Jadi ini kaidah fikih itu perlu penjelasan. Ada sarahnya. Nah, itu ada kitabnya namanya Sarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Ya, karya Syekh Mustafa Ahmad Az-Zarqo. Ini nih anaknya Syekh Mustafa Az-Zarqo. Syekh Mustafa Az-Zarqo itu menulis kitab judulnya Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Punya anak namanya Mustafa. Mustafa Ahmad Az-Zarqo ini yang kemudian mensarah kitab bapaknya gitu. Jadi bapaknya nulis kitab tidak ada sarahnya, disarah oleh anaknya. Ya nih, Masya Allah ya, Subhanallah. Nah, lalu ada kitab judulnya Al-Qawaid Al-Fiqhiyah wa Tatbiqatuha fil Madzahibil Arbah. Jadi kaidah-kaidah fikih dan aplikasi-aplikasinya di dalam madhab-madhab yang empat.
Ini ditulis oleh Syekh Muhammad Mustafa Az-Zuhaili. Ini bukan Syekh Wahbah Zuhaili ya, ini beda. Ini saudaranya. Jadi kalau yang terkenal di Indonesia itu Syekh Wahbah Az-Zuhaili, itu penulis kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, atau kitabnya yang lain misalnya Usulul Fiqih Al-Islami, atau kitab tafsir At-Tafsirul Munir, itu Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Tapi ini bukan beliau, ini saudaranya, ya, namanya Muhammad Mustafa Az-Zuhaili. Ya, nanti ini saudara, ini orang lain tapi ini saudara. Jadi ini luar biasa, keluarga Az-Zuhaili ini doktor semua, profesor semua, dan ahli fikih semua, ya. Jadi Syekh Muhammad Mustafa Az-Zuhaili ini juga tidak kalah dengan Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ya, ini Masya Allah ya. Jadi bersaudara tapi sama-sama jadi ulama, ya. Nah, dalam kitab karya beliau ini juga nanti ada contoh-contoh yang kurang lebih sama dengan contoh yang diberikan oleh Syekh Mustafa Ahmad Az-Zarqo. Nah, ini saya berikan contoh pertama, ada tiga ya. Ada seorang laki-laki yang dia itu punya rumah, ada jendela nih. Dia rumahnya itu ada jendela, tapi kalau jendelanya itu dibuka, dia akan bisa melihat tetangganya, seorang perempuan yang bukan mahram, yang mungkin dia tidak menutup rambutnya misalnya. Nah, ini menjadi persoalan. Mana yang lebih utama? Apakah dia menutup jendela atau membuka? Karena kalau jendelanya itu dibuka, dia bisa melihat tetangganya. Mungkin ini rumahnya tinggi ya, saya bayangkan mungkin rumahnya itu kayak loteng gitu atau lantai dua. Ketika jendelanya dibuka itu bisa melihat tetangganya yang perempuan, mungkin sedang menyuci baju gitu ya, nggak pakai kerudung gitu. Mungkin perempuan itu kalau dari tetangganya yang lain dia terlindungi oleh pagar atau tembok yang tinggi. Tapi kalau tetangga yang sebelahnya itu rumahnya lantai dua, nah lantai dua itu ada jendelanya, bisa melihat gitu. Itu gimana coba? Jadi bagi pemilik rumah itu laki-laki tadi ya, dia sebenarnya boleh saja, boleh membuka jendela, boleh menutup. Itu kan mubah kan, ya kan? Jendela itu dibuka boleh, ditutup boleh kan? Ini kan berarti kan mubah kan? Tetapi jika dia membuka jendela, ternyata mengakibatkan dia itu dapat melihat wanita tetangganya yang bukan mahramnya. Nah, ketika melihat ini kan ini haram, namanya mafsadat itu. Jadi dalam kondisi seperti ini ada kontradiksi antara manfaat dan mudorot dalam sesuatu yang mubah loh ya. Mubahnya itu apa? Membuka jendela atau menutup jendela itu mubah. Dalam kondisi ini menolak mudorot atau darul mafasid, yaitu menutup jendela, lebih diutamakan dari membukanya. Kenapa? Karena kalau membuka walaupun mendapat angin segar, mendapat manfaat, tapi menimbulkan potensi dosa. Jadi lebih baik menutup jendela. Nah, itu yang namanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi menutup jendela supaya tidak melihat yang haram itu lebih diutamakan daripada membukanya untuk mendapatkan udara segar atau mendapatkan view pemandangan di luar gitu. Ini penerapan yang benar untuk kaidah tadi, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Ini penerapannya pada yang mubah, jendela itu mubah atau boleh hukumnya dibuka, boleh hukumnya ditutup, ya kan? Mubah kan itu. Nah, contoh yang kedua, ada seseorang yang mempunyai tempat sampah di halaman rumahnya. Tapi ternyata kalau dia itu membuang sampah di situ, itu menimbulkan mudorot bagi tetangga di sekitar. Misalnya timbul bau yang tidak sedap. Nah, dalam kondisi ini ada kontradiksi antara manfaat dan mudorot. Ada tempat sampah nih di halaman rumah kita. Kalau kita buang sampah di situ kan ada manfaatnya kan, buat tuan rumah loh. Tapi bagi tetangga itu menimbulkan mudarat, menimbulkan polusi bau gitu, polusi udara, ya. Dalam kondisi seperti ini menolak mudarat, yaitu tempat sampahnya itu ditutup atau menghilangkan dampak-dampaknya, misalnya supaya tidak bau bagaimana, ada perlakuannya. Ini lebih diutamakan ya daripada membuka tempat sampah itu apa adanya gitu. Nah, jadi dalam kasus seperti ini tetangganya berhak meminta pemilik tempat sampah itu untuk menutup, ditutup saja, jangan bikin tempat sampah di situ. Atau kalau di situ ada ya minimal jangan menimbulkan bau gitu.
Nah, ini pengamalan yang benar dari kaidah tadi. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi menolak maaf, darul mafasid menolak mudorot atau menolak mafsadat. Dalam hal ini tuh ya sudah tempat sampahnya ditutup saja. Itu diutamakan daripada mendapat manfaat, yaitu mempertahankan tempat sampah di situ. Itu kan untuk mendapat manfaat kan bagi si pemilik rumah tadi yang halamannya ada tempat sampah itu. Nah, ini berarti pengamalannya itu pada bidang apa? Itu sesuatu yang mubah. Kalau kita itu punya rumah itu boleh mubah ya. Hukumnya bikin tempat sampah di halaman, bisa juga tidak. Kan gitu kan. Jadi membuat tempat sampah di halaman rumah itu kan sesuatu yang mubah-mubah saja hukumnya gitu. Ini pengamalan yang benar dari kaidah tadi darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolihi. Contoh yang ketiga, ada seseorang yang punya pabrik yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi rumah-rumah sekitarnya. Mungkin pabrik kerupuk, ya. Kerupuk itu kan perlu penggorengan yang besar ya. Saya pernah melihat pabrik kerupuk itu ya, penggorengannya besar sekali. Atau pabrik yang lain, pabrik kecap dan sebagainya. Tapi misalnya ini bisa mempunyai dampak yang buruk bagi tetangganya. Misalnya melemahkan konstruksi bangunan rumah tetangganya, misalnya kalau itu pabrik yang menimbulkan getaran misalnya ya. Atau dapat menimbulkan polusi udara berupa bau atau asap yang mengotori udara. Nah, dalam kondisi seperti ini, membangun pabrik, itu kan hukumnya boleh membangun pabrik atau tidak kan? Tapi kalau pabrik itu kemudian menimbulkan mudorot bagi masyarakat sekitar, nah ini berarti ada kontradiksi nih antara manfaat dengan mudorot. Maka dalam kondisi seperti ini, menolak mudorot, yaitu menutup pabrik itu lebih diutamakan daripada mempertahankan pabrik itu. Nah inilah contoh dari kaidah tadi gitu. Nah jadi ini kaidah ini intinya. Nah, ini saya ambil dari 3 kitab ya, dua kitab yang tadi saya sebut, ditambah satu kitab lagi, Mausu'ah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, karya saya Muhammad Sidki Al-Burnu. Jadi pengamalan kaidah Darul Mafasidi Muqaddamun ala Jalbil Masolih itu untuk sesuatu yang mubah, bisa dilakukan, bisa tidak. Yang ternyata di situ ada kontradiksi. Ada aspek manfaat, ada aspek mudorot. Maka menolak kemudorotan itu lebih diutamakan daripada mencari manfaatnya. Jadi tidak bisa dilakukan untuk yang wajib seperti sholat Jumat yang wajib gitu. Enggak, ini kaidah ini kalau mau diamalkan itu bukan untuk sesuatu yang jelas-jelas wajib. Loh. Jelas-jelas wajib kok mau digugurkan dengan kaidah tadi. Enggak bisa dong, levelingnya juga kaidah fikih itu level kias. Gimana mungkin kias itu bisa membatalkan sesuatu yang wajib dari berdasarkan Quran, berdasarkan hadis? Enggak bisa gitu. Itu kita itu harus tahu loh, kalau kita mau mengamalkan kaidah fikih itu harus ngerti itu. Kalau kita nggak mengerti prasyarat-prasyaratnya, itu mengamalkan kaidah fikih itu bisa menimbulkan kesesatan gitu, bisa menimbulkan pelanggaran syariah. Wong sholat Jumat wajib kok kemudian tidak dilakukan, itu apa namanya itu? Itu kan mengakibatkan dosa besar itu. Sholat wajib kok ditinggalkan tuh gimana? Oke, jadi kesimpulannya bahwa penggunaan dua kaidah fikih tadi, kaidah darurat dan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, untuk menggugurkan kewajiban sholat Jumat bagi security, itu penggunaan yang batil dan tidak bisa diterima. Ya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih kepada Pak Kiai yang sudah menyampaikan mengulas ya dengan tuntas, jelas dan tuntas, ya, tegas juga ya Insya Allah. Masya Allah.
Cek, cek. Saya nggak mendengar. Mas. Cek, cek. Satu, dua. Cek, cek. Satu, dua, tiga. Ya, ini sementara, mohon maaf ini hostnya, anu ya, mungkin lagi trouble ya. Nah, ini Ustadz Suprinya. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa gabung lagi, ya. Iya, jadi teman-teman silahkan menyampaikan pertanyaan ya lewat chat ya. Ini saya sementara menggabung fungsi host ya. Ya, nanti mudah-mudahan bisa masuk lagi Ustadz Supri. Nah, baik, ini ada pertanyaan ya. Ini mungkin saya jawab pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah masuk ke pertanyaan lewat chat nih ya. Jadi ini sementara itu dulu dari chat yang masuk sambil menunggu hostnya. Ini kayaknya hostnya lagi trouble ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sri Wahyuni dari Cepu. Beliau menanyakan, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya habis operasi mata dan selama 2 minggu saya harus tayamum dan sholat duduk. Apakah ini termasuk darurat yang dibenarkan? Jadi ini kalau terkait dengan tayamum itu saya kira itu bisa dibenarkan tayamumnya ya karena mata ini tidak bisa terkena air karena mungkin sedang diperban ya habis operasi ya. Tapi kalau sholat itu duduk itu menurut saya ini tetap wajib berdiri karena apa? Karena kalau kita berdiri itu selama masih mampu berdiri itu wajib berdiri, tidak boleh duduk gitu. Jadi kalau pakai apa bersucinya pakai tayamum menurut saya memang boleh ya tayamum, tapi karena tadi ya matanya mungkin tidak bisa terkena airnya. Tapi kalau sholat ya tetap wajib berdiri selama kita masih mampu berdiri gitu ya. Kan yang menjadi kendala kan penglihatan kan, bukan kekuatan kaki kita misalnya ya. Kekuatan kaki kita kalau selama masih kuat, ya berdiri sholatnya, jangan duduk gitu. Ya. Nah, jadi kalau sholat sambil duduk itu dibolehkan ketika kita tidak mampu berdiri atau tidak mampu berdiri dan tidak bisa sujud atau ruku. Jadi selama masih kita mampu, itu harusnya itu kita lakukan sholat apa adanya, bukan duduk. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang yang dia itu sholatnya itu nggak kuat berdiri. Lalu Rasulullah itu menjawab begini, Sholli iman, sholatlah kamu berdiri, fa ilam tastati'
Tapi kalau kamu tidak bisa berdiri, faqa'idan, sholatlah sambil duduk. Fa'ilam tas tati, dan kalau kamu juga tidak mampu sholat sambil duduk, fa'ala janbin, maka sholatlah dengan berbaring di atas lambung. Maksudnya di atas lambung kanan. Ya, ada keterangan demikian dari para ulama. Jadi kita berbaring kepala menghadap kiblat, berbaring pada lambung kanan. Ya, itu kalau duduk nggak mampu. Nah, ini ada penjelasannya begini. Jadi kalau sholat sambil duduk itu baru boleh kalau kita itu memang tidak kuat berdiri gitu. Berarti artinya kalau kita masih bisa berdiri, ya kita nggak boleh duduk. Ya, jadi kita sholatnya itu kalau memang kaki kita itu sakit, tidak mampu, misalnya ruko nggak bisa, nggak kuat, sujud juga nggak kuat, sakit misalnya. Tapi berdiri masih bisa. Maka sejak awal takbiratul ihram itu nggak boleh langsung duduk. Jadi takbiratul ihramnya itu berdiri kalau masih mau berdiri. Ya, Allahu Akbar itu mulai takbiratul ihram itu berdiri kalau kalau memang mampu berdiri. Tapi kalau kemudian nanti rukuk itu nggak kuat sakit, nah boleh itu duduk. Nah duduk ini juga kalau para ulama ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan boleh di kursi atau harus seperti duduk apa namanya tasyahud awal atau tasyahud akhir. Nah kalau pendapat saya boleh sambil duduk. Ini ada penjelasannya panjang ya, nanti mungkin di kesempatan lain. Nah, katakanlah asumsinya itu duduk di kursi. Berarti kalau kita mampu berdiri itu tidak boleh sejak awal langsung duduk. Itu nggak boleh. Kalau kita mau berdiri, kalau kita mau berdiri ya kita takbiratul ihram itu berdiri. Allahu Akbar gitu ya. Kalau rukuk itu masih mampu juga, iya kita rukuk biasa, jangan duduk di kursi. Kita misalnya rukuk ya Allahu Akbar. Kemudian berdiri, sami Allahu liman hamidah. Nah, kalau sujud itu nggak kuat, baru duduk di kursi, terus kemudian kita duduk, sujudnya itu isyarat. Nah, gitu. Kemudian berdiri lagi, rokaat pertama kan. Kalau berdiri, rokaat pertama habis, kita berdiri lagi, karena berdiri masih mampu ya, jangan duduk. Ya, jadi kalau sholat sambil duduk, duduk di atas kursi, Bapak Ibu sekalian, itu jangan sejak awal takbiratul ihram itu duduk terus kalau kita mampu berdiri. Jadi kalau kita mampu berdiri, berdirilah. Kalau kita mampu sujud, sujudlah seperti biasa. Baru kalau misalnya sujud tidak kuat, kakinya kalau ditekuk misalnya nggak kuat sakit, ya sudah duduk di kursi untuk sujudnya saja. Tapi setelah nanti selesai sujud, berdiri lagi ya berdiri biasa, bukan tetap duduk di atas kursi gitu. Nah ini seringkali kalau saya mengamati orang-orang yang sholat sambil duduk itu, sebenarnya dia itu masih mampu berdiri, walaupun mungkin agak berat ya, tapi dia sebenarnya masih mau berdiri. Harusnya itu nggak boleh sejak dari awal itu kemudian duduk gitu. Jadi sholat sambil duduk itu juga ada aturan-aturannya yang intinya ya disesuaikan dengan kemampuan gitu ya. Oke, jadi ini hostnya kayaknya sudah masuk lagi. Gimana, Baik. eh, Ustadz tadi kok bisa menghilang? Iya, iya ini komputernya ngupdate, Eh, ngupdate ini. Ini baik. Ini ada pertanyaan nih Pak Kiai. Dari Novrianti ini, karena memang yang menjadi alasan darurat itu diantaranya yang sering terjadi ya di muamalah tuh. Misalkan kredit rumah, misalkan ya gitu ya. Kemudian juga leasing ya, leasing misalkan ya itu yang pokoknya tadi yang kredit rumah yang mengandung riba gitu ya. Alasannya darurat ini. Berarti itu tidak bisa diterima nih Pak Kiai. gimana gimana? Mohon diulang. Alasan misalkan ingin memiliki rumah, itu alasan itu katanya darurat ya. Keinginan memiliki rumah, misalkan termasuk keinginan memiliki kendaraan untuk berangkat kerja. Nah, ini alasannya biasanya katanya tuh Nggak itu bisa. darurat, tidak Nggak, bisa. nggak. Hmm. Itu pemahaman darurat yang lemah itu dia nggak bisa diterima. Coba apa itu definisi darurat menurut dia itu? Ya. Jadi saya mendengar juga fatwa-fatwa seperti itu oleh sebagian kiai atau ulama, ya. Termasuk di Bandung itu juga ada yang membolehkan
mengambil KPR ribawi dengan alasan darurat. Loh, darurat itu apa Pak Kiai? Apa Ustadz itu? Jadi jangan menggampangkan lah gitu. Definisi darurat itu harus dikaji secara mendalam karena kalau kita salah memberikan fatwa itu yang menanggung dosanya itu nanti kiai atau ustadznya itu. Kok membolehkan KPR itu ya boleh saja itu KPR itu walaupun ribawi itu darurat. Loh, darurat apa? Definisi darurat menurut siapa? Kan nggak bisa semudah itu gitu. Darurat itu harus dikaji dan pengertiannya seperti apa. Kalau ada ikhtilaf di kalangan ulama, istilah darurat itu misalnya ada yang definisi apa adanya terancamnya jiwa, lalu ada yang menambah terancamnya harta, bla bla bla. Iya ditarjih. Nah, jadi definisi itu memang bisa berbeda, tapi kita tidak bisa mengambil definisi juga seenak kita, nggak boleh. Harus ditarjih definisi itu mana yang lebih kuat gitu loh. Nah, jadi perlu sedikit saya tambahkan ya, definisi darurat itu sebenarnya merupakan bagian dari hukum syara. Maka kalau ada ikhtilaf itu sebenarnya ya biasa-biasa saja ada ikhtilaf dalam hukum syara itu biasa. Demikian juga ada ikhtilaf dalam takrif syar'i atau definisi-definisi syar'i itu juga biasa sebenarnya. Maka cara menyikapinya ya sama. Jadi kalau kita menyikapi perbedaan dalam hukum syara, al-ikhtilaf fil hukmi syar'i yajib an nurajjih. Jadi kalau kita menghadapi ikhtilaf dalam hukum syara, kita wajib mentarjih. Demikian juga kalau ada ikhtilaf dalam definisi-definisi syariah. Misalnya definisi riba, definisi termasuk definisi darurat atau definisi jihad, definisi zakat. Itu sangat mungkin ada ikhtilaf di kalangan ulama. Maka yang kita lakukan itu yang mentarjih, bukan kemudian mengambil definisi yang, wah ini definisi yang longgar, definisi yang lebih lengkap. Ya nggak bisa begitu. Nah, nanti di dalam ilmu usul fikih ini sedikit saya tambahkan ya. Hukum syara atau al-hukmu syar'i itu ada dua. Pertama itu adalah al-hukmu al-juz'i, hukum juz'i. Yang kedua ada al-hukmul kulli, hukum kulli. Hukum juz'i itu artinya sebuah hukum itu berlaku untuk sebuah fakta, satu fakta saja. Itu hukum juz'i. Lalu ada hukum kulli, sebuah hukum itu berlaku tidak hanya untuk satu fakta, tapi untuk banyak fakta. Nah, hukum kulli itu dibagi lagi menjadi dua. Pertama, kaidah fikih atau al-qawaid al-kulliyah dan satu lagi at-ta'arif asy-syar'iyyah, definisi-definisi syar'i, yaitu istilah-istilah khusus yang dipakai dalam Quran, yang dipakai dalam hadis, misalnya istilah sholat, zakat, saum, haji, khilafah, jihad, kisos dan sebagainya. Jadi istilah-istilah khusus yang dipakai dalam Quran dan hadis itu disebut istilah syar'i. Nah, istilah syar'i itu sebenarnya adalah hukum, tapi hukum kulli, bukan hukum juz'i. Kalau hukum juz'i itu ya hukum syariat yang biasa kita kenal sehari-hari, misalnya khomer hukumnya haram. Ini hanya berlaku untuk khomer, nggak bisa berlaku untuk hukum yang lain. Misalnya narkoba itu hukumnya memang haram, tapi dalilnya bukan dalil haramnya khomer. Jadi itu hukum juz'i, daging babi hukumnya haram. Jadi ini namanya hukum juz'i, sebuah hukum untuk satu fakta saja. Tapi ada hukum syar'i yang sifatnya kulli, hukum yang general, hukum menyeluruh. Itu artinya ada sebuah hukum, tapi berlaku bukan hanya satu fakta, tapi untuk banyak fakta. Nah, hukum kuli ini dibagi dua. Ada yang berupa kaidah fikih, contohnya al-wasilah ilal harami haramun. Segala perantaraan kepada yang haram, hukumnya haram. Kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya, ini sebenarnya adalah hukum syariah, al-hukmus syar'i yang ini berlaku tidak hanya untuk satu fakta, tapi untuk banyak fakta. Selama bisa dihukumi dengan sebuah kaidah fikih, ya berarti berlakulah kaidah fikih itu untuk fakta itu atau untuk banyak fakta itu. Nah, itu yang pertama. Jadi hukum kuli itu yang pertama bentuknya kaidah fikih. Yang kedua itu adalah takrif syar'i, definisi syar'i yaitu istilah-istilah khusus yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, termasuk istilah khusus itu apa? Darurat.
Jadi darurat itu ketika orang mendefinisikan itu tidak boleh kecuali mujtahid. Jadi membuat definisi itu, kalau itu adalah definisi syar'i, itu tidak boleh kecuali mujtahid yang mampu beristihad dari Quran dan hadis. Kenapa? Karena definisi syar'i itu adalah hukum syar'i yang bisa merumuskan hukum siapa? Mujtahid kan? Mukallid nggak punya kapasitas dia. Nah, begitu juga kalau hukum syar'i itu bentuknya istilah syar'i, maka yang membuat definisi istilah syar'i itu harus mujtahid, nggak bisa mukallid tuh. Gitu ceritanya itu. Ya, jadi ini menurut saya juga penting sekali kalau kita belajar usul fikih gitu loh. Ya, nah, mungkin juga nanti bisa kita kaji di ngaji subuh nih ya. Karena saya sendiri juga seorang dosen ya, dosen usul fikih itu di kampus saya. Jadi saya di kampus saya itu mengajar fikih muamalah dan juga usul fikih gitu. Baik, saya kira itu. Baik, Terima kasih. baik Pak Kiai. Ini ada pertanyaan Pak Kiai dari nama akunnya Jade ya. Ustadz izin bertanya berkaitan dengan sahabat Abdurrahman bin Auf dan sahabat Zubair bin Awam yang diperkenankan oleh Rasulullah untuk menggunakan pakaian sutra, sedangkan haram bagi laki-laki lain. Nah, mungkin Ustadz, sebentar. Apakah memang harus kebinasaan jiwa sedangkan sahabat Abdurrahman bin Auf karena penyakit kulit nih? Bagaimana nih Pak Kiai terkait definisi darurat ini? Kalau merujuk tadi kepada Abdurrahman bin Auf tadi. Itu bukan kondisi darurat ya, itu namanya hajat. Jadi ada yang mirip dengan darurat, tapi itu derajatnya tidak seperti darurat. Jadi kalau darurat itu kalau tidak dilakukan, mati itu orang tuh. Itu namanya darurat. Tapi kalau ada sesuatu yang di bawah darurat, tapi ada dalilnya. Ya, syaratnya itu ada dalilnya. Di bawah darurat, tapi kalau kalau tidak dilakukan nggak sampai mati, tapi ada dalil yang membolehkan melakukan yang haram, itu namanya hajat. Selama hajat itu syar'i didasarkan pada dalil Quran atau hadis itu boleh dilakukan. Itu namanya hajat syar'iyah. Jadi kalau hajat syar'iyah, kebutuhan yang syar'i itu mirip dengan darurat, ya. Jadi kalau eh, miripnya itu boleh melakukan yang diharamkan sebenarnya. Tetapi kalau tidak dilakukan sebenarnya tidak sampai mati. Itu namanya hajat syariah. Nah, hajat syariah itu boleh kita lakukan jika ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya nggak bisa. Ya, saya kasih contoh misalnya seorang dokter laki-laki melihat aurat perempuan pasiennya. Kan itu kan melakukan yang haram berarti kan. Dokter laki-laki kandungan, laki-laki nih melihat aurat pasiennya perempuan, kan haram kan, dosa kan. Tapi ketika ada hajat syariah, ya ada kebutuhan yang memang syar'i untuk melihat aurat, ya itu dibolehkan. Loh, kenapa kok boleh Ustadz? Karena memang ada dalilnya hajat syariah melihat aurat ketika ada hajat yang itu dibolehkan. Ya, di masa Nabi sebagai contoh pernah ada apa namanya kisah ketika Rasulullah itu bertahkim kepada kepada Sa'ad bin Mu'adz, bukan Mu'adz bin Jabal, Sa'ad bin Mu'adz dalam peristiwa Bani Quraidah. Jadi Bani Quraidah itu golongan Yahudi yang berkhianat kepada Rasul, kemudian terjadi perang ya, mereka kemudian bertahkim nih, berhukum kepada Sa'ad bin Mu'adz untuk bagaimana nih sanksi untuk Bani Quraidah. Jadi Rasul dengan orang-orang Yahudi Bani Quraidah itu bertahkim kepada Sa'ad bin Mu'adz. Apa sanksinya untuk laki-laki dari Yahudi Bani Quraidah itu? Nah, Sa'ad bin Mu'adz itu memutuskan begini, yang laki-laki dihukum mati, itu. Yang perempuan itu tidak dihukum mati, termasuk anak-anak tidak dihukum mati, tapi ada jenis hukuman yang lain. Nah, ketika mau diamalkan, laki-laki Yahudi dari Bani Quraidah itu yang laki-laki dihukum mati itu yang dimaksud adalah laki-laki yang dewasa, yang anak-anak itu tidak. Nah, bagaimana memilah-milah itu antara laki-laki dewasa dan anak-anak? Nah, pada waktu itu mohon maaf dilihat sudah
tumbuh rambut kemaluannya atau belum. Kan itu kan berarti kan melihat aurat kan gitu. Kalau kalau tidak melihat aurat kan sebenarnya kalau itu tidak dilakukan kan sebenarnya kan tidak ada kondisi darurat kemudian mati kan enggak. Tapi itu ada hajat syar'i, kebutuhan syariah untuk menjalankan tahkim, menjalankan keputusan Sa'ad bin Mu'adz itu. Jadi ketika ada hajat syar'i itu akhirnya para sahabat melihat dan pada waktu itu juga Rasulullah tentu mengetahui itu. Dilihatlah laki-laki dari Bani Quraisyah itu dilihat kemaluannya apakah sudah tumbuh rambut kemaluannya atau belum. Kalau sudah tumbuh rambut kemaluan berarti dianggap dewasa dan dihukum mati itu pada waktu itu. Nah, inilah yang kemudian diamalkan juga oleh Khalifah Utsman bin Affan. Di masa Khalifah Utsman bin Affan itu ada seorang pencuri laki-laki, tapi dia itu usianya nanggung, mungkin semacam ABG gitu ya, atau remaja. Tapi belum ketahuan secara jelas dia itu sudah dewasa atau masih anak-anak gitu ya. Mungkin usia-usia peralihan lah gitu. Maka pada waktu itu apa yang dilakukan oleh Khalifah Utsman itu lihat sudah tumbuh rambut kemaluannya atau belum. Kalau sudah tumbuh rambut kemaluannya berarti sudah dewasa. Nah, ketika orang dewasa mencuri berarti kan dipotong tangan tuh hukumnya. Tapi kalau masih anak-anak yaitu belum tumbuh rambut kemaluannya masih tergolong anak-anak mencuri itu bukan hukum potong tangan hukumannya. Nah, jadi ini kan ada hajat syar'i. Hajat syar'i itu kebutuhan syariah untuk menerapkan hukum syariah tadi. Hukum potong tangan bagi pencuri ini untuk laki-laki dewasa. Nah, untuk mengidentifikasinya gimana? Yaitu salah satunya dengan melihat sudah tumbuh rambut kemaluannya atau belum. Nah, jadi itu namanya hajat ya, hajat syariah yang itu termasuk juga pengobatan. Jadi ketika pengobatan itu sebenarnya kalau orang itu tidak mengkonsumsi obat yang haram atau najis, sebenarnya kan tidak sampai mati. Tapi itu ada hajat syariah yaitu kondisi sakit itu. Ketika ada kondisi sakit itu berarti ada hajat syariah untuk melakukan pengobatan. Itu dibolehkan mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan atau menggunakan sesuatu yang diharamkan seperti Abdurrahman bin Auf dan Zubair tadi, dia keduanya para sahabat Nabi itu diizinkan oleh Nabi menggunakan kain sutra. Padahal kan laki-laki itu nggak boleh pakai kain sutra. Loh kok dibolehkan? Apakah itu darurat? Usaha jawabannya bukan. Bukan darurat. Itu namanya hajat, bukan darurat. Ya, baik ya. Itu penjelasannya. Terima kasih. Baik, berarti ada istilah darurat dan hajat syar'i nih Pak Kiai ya. Ya, Baik, baik. Seperti tadi ya kepentingan medis dan itu berarti hajat syar'i. Nah ini dari Novrianti, gimana Ustadz untuk riba? Apa ada keadaan darurat? Misal sakit mau operasi ya, darurat karena keselamatan jiwa, tidak ada uang kecuali pinjaman riba. Kalau tidak segera operasi akan meninggal. Nah, rumah sakit harus DP syaratnya itu, ya, syarat operasi itu harus DP katanya. Nah ini tidak ada uang, ya. Katakan begitu ya. Tidak ada pilihan lain katanya tuh ya kecuali dengan pinjaman riba ini bagaimana? ya sebenarnya riba itu hukum asalnya itu bukan darurat. Riba itu dilakukan sebenarnya hukum asalnya dalam muamalah. Muamalah itu dalam kondisi normal itu sebenarnya tidak ada unsur darurat gitu. Ya, jadi kalau melakukan riba itu berarti hukum asalnya itu tidak boleh. Nah, tapi kalau dalam kondisi khusus, kalau tidak melakukan riba itu mengakibatkan terancamnya jiwa, yaitu berarti bisa diamalkan atau boleh mengambil pinjaman ribawi, tapi ini sangat terbatas pada kondisi-kondisi khusus ya, ketika memang sudah nggak ada lagi upaya mencari uang yang tanpa riba gitu. Ya, jadi kalau memang betul itu kondisinya kalau tidak segera pinjam itu mengakibatkan kematian, ya berarti itu kondisi darurat namanya. Ya, itu seperti itu. Tapi ini saya kira tidak boleh dilonggarkan atau diperluas untuk hal-hal lain yang tidak sampai kondisi darurat, misalnya mengambil kredit rumah ribawi. Oh, itu darurat. Padahal tidak ada kedaruratan, tidak ada orang yang terancam jiwanya ketika kita tidak mengambil KPR ribawi. Nah, itu artinya itu tetap haram nggak boleh gitu. Tapi kalau kondisi yang khusus tadi, kalau tidak segera mengambil pinjaman, tapi pinjaman ribawi saudara kita ini
tidak bisa segera dioperasi, dan ketika tidak dioperasi mengakibatkan jiwanya terancam, ya sudah, itu termasuk kondisi darurat tadi, memenuhi definisi darurat. Ya, demikian. Baik, Pak Kiai, terima kasih. Nah, ini Pak Kiai berarti kan ini tadi kasusnya tuh kalau dalam tema ini adalah security ya. Tadi ada yang bertanya bagaimana kalau operator kan ada operator mesin yang ini tuh harus terus ini ada yang monitor katanya tuh begitu. Kemudian juga tadi ada penjaga POM ya gitu ya. Ini katanya harus ada itu penjaga nih. Ini solusinya bagaimana? Apakah tetap tadi harus ada mungkin pegawai perempuan atau mungkin non muslim begitu Pak Kiai untuk kasus-kasus yang tadi Ya, Pak Kiai? bisa. Jadi solusinya bisa diganti petugas atau karyawan yang perempuan, bisa. Ya. Atau bisa sholat Jumat dengan jumlah jamaah minimal gitu. Dalam kitab Ahkamus Sholat, karya Syekh Ali Roghib, yang itu sebenarnya juga karya Imam Taqiyuddin An-Nabhani. Imam Taqiyuddin An-Nabhani itu berpendapat sholat Jumat itu bisa dilakukan minimal 2 orang. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak bisa, ya sudah, nanti sholat Jumatnya ditunda misalnya jam 1 atau jam 2, tapi nyari teman 1 orang untuk kemudian sholat Jumat. Nah, itu di kitab Ahkamus Sholat ada. Atau sebentar saya cek ya, saya mengecek jumlah jamaahnya dulu. Tuh, minimal berapa? Sebentar saya cek. Ah, 2 atau 3, saya agak ragu ya. Sebentar saya cek dulu. Di kitab Ahkamus Sholat. Bentar ya, ini saya Bukan lagi bukan buka. 40 ya Pak Kiai. Ya, kalau misalnya di Enggak. masyarakat kan 40 biasa masyarakat ini. Ya, itu beda dengan pendapat Imam Taqiyuddin An-Nabhani ya. Sebentar saya cek dulu nih. Saya buka kitabnya yang web ini, saya takut salah. Bentar. Sholat Jumat sebenarnya. Sholatul Jumu'ah fardu ainin al muslimin. Bentar. Oh, maaf, bukan 2 ding, salah 3. Nah, di sini ada kalimat begini, wala ya ta'ata dzalika ila bisalasatin fama fauqa. Jadi sholat Jumat itu tidak terwujud kecuali dengan jumlah yang tertentu. Nah, jumlah tertentu itu 3 orang atau lebih. Li'anal isnaini la yusama adadan ma'a jamaah. Karena kalau 2 orang itu tidak dinamakan sejumlah orang bersama jamaah. Wa alaihi labuda min salasatin. Nah, ini saya bacakan kitabnya di Ahkamus Sholah. Wa alaihi, atas dasar ini, labuda min salasatin. Tidak boleh tidak, harus ada 3 orang minimal ya. Miman tajibu alaihimul jumu'atu, dari orang-orang yang wajib atas mereka sholat jumu'ah, hatta tasiha sholatul jumu'ati, hingga sah sholat Jumat itu. Jadi 3 orang saya ralat ya. Kebetulan punya kitabnya dalam bentuk Word tadi. Oke, jadi begitu. Jadi kalau untuk sholat Jumat itu minimal 3 orang menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani. Ini bisa juga menjadi solusi untuk mengatasi
satpam yang harus kerja pada saat hari Jumat. Itu kalau dia tidak ikut sholat Jumat di masjid, bisa. Tapi nanti dia harus cari orang sampai 3 orang, lalu sholat Jumat sendiri. Gitu ya. Nah, jadi itu salah satu solusi. Tapi menurut saya ada solusi yang lebih baik, yaitu dia tetap sholat Jumat yang laki-laki itu, kemudian fungsi satpam atau pengamanan bisa digantikan oleh perempuan, satpam perempuan atau mungkin satpam yang non-muslim. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ki atas jawaban-jawabannya. Ya, ini tidak terasa ini sudah jam 6.58 ya, sudah hampir jam 7 ini. Ini mohon maaf Pak Kiai, ini tadi emang ada kendala di sininya. Baik Pak Kiai, barangkali ada yang ingin disampaikan sebagai penutup di kesempatan kali ini. Silakan Pak Kiai. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang berbahagia. Jadi demikianlah kajian kita pada pagi hari ini membahas tentang penyalahgunaan kaidah fikih untuk melegitimasi security atau satpam tidak sholat Jumat. Jadi kaidah fikih yang dimaksud adalah kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat, kondisi-kondisi darurat membolehkan hal-hal yang diharamkan, atau kaidah yang kedua adalah darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolihi, menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendapat kemaslahatan. Ini kedua kaidah fikih ini tidak sah, tidak boleh digunakan untuk menggugurkan kewajiban sholat Jumat bagi seorang satpam. Itu penggunaan yang keliru, yaitu yang menggunakan itu orang yang apa namanya ya boleh dikatakan tidak memahami dengan mendalam kaidah fikih. Baik, saya kira itu kesimpulannya. Uraiannya tentu panjang sekali, nanti bisa dibaca ulang PowerPoint-nya atau videonya dari awal. Terima kasih. Baik, alhamdulillah terima kasih kepada guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Sidik Rajawi yang sudah menyampaikan ilmunya, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung ya, menyimak terus bahkan hingga tuntas. Silakan bisa disimak ulang tayangannya, videonya di YouTube Ngaji Subuh atau Ngaji Subuh Live ya, silakan. Bagi yang di Facebook juga ya, nanti bisa lengkapnya di Ngaji Subuh, YouTube Ngaji Subuh atau Ngaji Subuh Live. Baik, demikian untuk menambah keberkahan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Ya. Jazakallahu khairan katsiran. Menderita diabaikan kita yang terjebak dunia, kebodohan semakin menyiksa. Bangkit, selamatkan jiwa. Kembalilah menanti kepada Sang Pemberi kehidupan, hanyalah untuk menyembah. Dia mengetahui jalan yang terindah, menyusuri keabadian alangkah nikmatnya kesudahan, maka bersabarlah. Renungkan firman, mengamalkan Al-Quran. Semakin deras tangis mereka, kelaparan melanda. Sementara dengan sang senjata jadi
Apakah Anda ingin murojaah kajian dengan menghemat kuota sembari berkegiatan? Ini solusinya, flash disk MP3 Ngaji Subuh. Sebuah flash disk yang berisi kumpulan kajian-kajian di Ngaji Subuh. Tersedia dalam berbagai paket. Ada paket sistem ekonomi Islam, paket Sirah Nabawiyah, paket sejarah peradaban, paket materi-materi soal jawab fikih, dan yang lainnya. Sangat praktis. Tinggal colok di audio speaker atau tape kendaraan Anda. Yuk, segera dapatkan produknya. Untuk pemesanan bisa menghubungi 0878 2403 05421. Karena dengan membeli produk ini, Anda sudah turut serta berkontribusi untuk pengembangan dakwah Ngaji Subuh dan pembangunan aula dakwah Ngaji Subuh. Insya Allah nggak akan rugi, apalagi jika untuk ilmu dan kebaikan. Dukung keberlangsungan Ngaji Subuh dengan menyisihkan harta dan berikan infak terbaik Anda, agar Ngaji Subuh dapat terus tayang dan memberikan nutrisi ruh di setiap subuh. Kala fajar suguhkan ragam tema kajian, istiqamah saksikan ilmu yang suburkan iman, nutrisi ruh di setiap subuh.